warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga selalu sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, sehat lahir batin semuanya ya. Kamu beserta dan keluarga semoga diberikan sehat walafiat semuanya. Amin ya robbal alamin. Nah, di sini Boros akan memberikan pelajaran PAI. Nah, materi hari ini yaitu tentang pelajaran bab 2, yaitu mengenal nama-nama Allah dan kitabnya. Nah, di sini tentu kalian mengetahui nama-nama Allah. Apakah itu yang disebut nama-nama Allah? Ya, yang biasa kita sebut dengan Asmaul Husna. Ada berapa nama-nama Allah? Yaitu ada di dalam Quran. Nah, ada berapa biasanya? Ada 99 nama-nama Allah yang baik. Nah, di sini kita akan mempelajarinya yaitu 4 Asmaul Husna. Ya. Di antaranya yang pertama yaitu adalah Al-Mumit. Apa itu Al-Mumit? Yaitu yang Maha mematikan. Siapa yang mematikan kita? Siapa yang mematikan makhluk hidup? Siapa yang mematikan seluruh alam semesta? Yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak bisa mematikan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang mematikan, dia yang menghidupkan. Manusia tidak bisa. Nah, kita makanya kalau misal setiap pasti kalian pernah mendengar, apalagi masa pandemi ini banyak sekali kita mendengar orang yang meninggal dunia. Semoga kita diwafatkan ke dalam keadaan husnul khotimah semuanya. Jangan merasa takut kita akan menghadapi kematian, karena pasti kita tentu akan merasakan kematian. Ya, makanya sebelum kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyakinlah kita ibadah, banyakinlah kita amal yang soleh, banyakinlah kita perbanyak zikir, salawat, atau amalan-amalan yang baik untuk bekal di akhirat kelak. Jangan sampai hidup kita selama di dunia ini menjadi sia-sia tanpa amalan yang baik. Ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah Al-Hayyu. Apa dari Al-Hayyu? Yaitu adalah Allah yang Maha Hidup. Nah, Allah akan hidup selama-lamanya. Tapi kalau manusia, kita semua tentu tidak akan hidup selama-lamanya. Ya. Nah, Allah pasti akan kekal, abadi, tanpa merasakan kematian. Sedangkan manusia, makhluk hidup yang lain, tentu akan merasakan kematian. Allah nanti yang akan menghidupkan manusia kembali. Tidak bisa manusia untuk menghidupkan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah Al-Qayyum, yang Maha berdiri. Nah, Allah tentu berdiri sendiri, tidak bisa dibantu oleh orang lain. Tetapi kalau misal manusia, tentu akan dibantu oleh orang lain, kedua orang tua, kerabat, saudara, atau teman-teman kita yang lain. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak, dia tidak memerlukan bantuan siapapun. Nah, kemudian yang keempat yaitu adalah Al-Ahad. Al-Ahad yaitu Allah yang Maha Esa. Yang patut kita sembah yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Satu. Kita tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari, bulan, atau alam semesta yang lainnya itu ataupun berhala, itu bukan yang kita sembah, tetapi yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Maha Esa. Nah, di sini bisa kalian lihat pembacaannya pada halaman 14 dan 15, yaitu aku ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini yang pertama yaitu Al-Mumit. Al-Mumit kan tadi yang Maha memberi kematian. Bila kita diberikan sakit, kita harus sabar. Ya, dalam kondisi apapun, sakit yang ringan, yang berat, tentu kita harus sabar.
karena kesabaran itu adalah akan membuahkan hasil, akan menggugurkan dosa-dosa yang lalu. Bila kita bersabar dalam pengujian dalam keadaan sakit, ya. Kemudian yang kedua yaitu Al-Hayyum. Nah, mengandung arti bahasa yaitu memberi kehidupan. Nanti sudah Burus jelaskan yang tadi, yaitu Allah kan memberi kehidupan kepada makhluknya. Nah, di sini sedangkan kalau misal kita, kenapa kita memberi kehidupan kepada orang lain? Nah, di sini kita memberikan bantuan kepada orang lain, ya. Jangan sampai kita merasa egois, tidak mau membantu orang lain yang sedang dalam kesusahan atau dalam kesulitan atau yang terkena musibah. Nah, itu harus perlu kita bantu, harus kita tolong, ya. Kemudian di sini adalah Al-Hayyul Qayyum. Al-Qayyum itu yang maha berdiri atau mandiri. Nah, di sini ada contohnya, kalian membersihkan atau merapihkan di rumah kalian, tempat tidur kalian dengan sendiri tanpa dibantu orang lain atau teman kalian atau siapapun. Berusahalah untuk mandiri, itu contohnya. Nah, kemudian di sini Al-Ahad bisa kalian lihat. Kemudian yaitu tentang halaman 16-nya mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa kitab Allah? Yaitu ada 4. Ya, yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga adalah kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat yaitu adalah kitab Al-Quran sebagai pedoman umat Islam yang biasa kita baca. Kita sebagai umat Islam pasti harus kita baca, juga sebagai pedoman kita sehari-hari, sebagai obat semuanya. Seringlah kita membaca Al-Quran agar hati kita tenang, hati kita tidak gelisah, agar kita terhindar dari segala musibah. Itu obat, adalah obat segalanya, adalah Al-Quran, petunjuk umat Islam semuanya. Jangan sampai kita berpaling dari Al-Quran. Ya, anak-anak yang soleh dan soleha, pesan Burus, tolong kalian yang merasa malas-malasan mengajinya, kalian harus rajin mengajinya. Yang malas untuk ibadahnya, rajinlah ibadahnya. Jangan rajin yang lain-lainnya. Nah, karena kalau yang lain-lainnya yang tidak bermanfaat, itu akan merugikan diri kalian sendiri. Tetapi banyakinlah ibadah, banyakinlah amal soleh untuk bekal di akhirat kelak, untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Nanti kalian boleh dilihat-lihat semuanya, ya. Nanti dikerjakan, ada tugas dari Burus, tolong dikerjakan juga. Terima kasih. Pelajaran dari Burus cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.